Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai identitas nasional. Namun, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak Alifa Putri Maulia Azahra, NIM K7324025, kelas 2A dari program studi PSDKU PGSD Kebumen. Salam kenal semuanya. Adik-adik udah tahu belum nih, apa sih itu identitas nasional? Istilah identitas nasional berasal dari dua kata. Apa itu? Yap, betul, kata identitas dan kata nasional. Secara harfiah, identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, dapat berupa fisik seperti agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional merupakan kepribadian atau jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Sedangkan menurut Kailan 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Simbol-simbol kenegaraan merupakan representasi visual dan simbolis identitas nasional dari suatu negara. Nah, kira-kira Indonesia memiliki simbol-simbol kenegaraan apa aja sih? Yuk kita bahas. Simbol kenegaraan yang pertama adalah bendera negara. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Bendera merah putih merupakan simbol kenegaraan tertua di Indonesia. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai tanda proklamasi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Bendera merah putih memiliki arti. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Hal ini melambangkan bahwa jiwa manusia yang suci dan pemberani. Simbol kenegaraan yang kedua adalah bahasa negara. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Indonesia memiliki banyaknya suku bangsa, di mana hal ini menyebabkan keberagaman bahasa pada masing-masing daerah. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi menjadi solusi yang baik dalam menyatukan keberagaman tersebut. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa adanya perbedaan. Simbol kenegaraan yang ketiga ialah lambang negara. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila merupakan simbol kenegaraan resmi Indonesia sejak tahun 1950. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dengan bantuan Presiden Insinyur Soekarno. Lambang ini terdiri dari burung Garuda yang membawa perisai dengan 5 lambang Garuda di dadanya. Garuda sendiri melambangkan kekuatan, kecepatan, dan kesetiaan. Simbol kenegaraan yang keempat ialah semboyan negara. Seperti yang dijelaskan pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat ini berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantula. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun di Indonesia memiliki banyak suku bangsa, agama, bahasa, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada kaki Garuda Pancasila yang mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Simbol kenegaraan yang kelima ialah lagu kebangsaan. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya menggambarkan lagu cinta tanah air dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman pada tahun 1928 dan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II di Jakarta. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan alam Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Simbol kenegaraan yang keenam ialah dasar filsafat negara. Pancasila sebagai dasar filsafat nasional. Pancasila ini terdiri dari 5 prinsip dasar yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Setiap aturan Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian negara dan negara itu sendiri. Pemilihan Pancasila sebagai dasar filsafat negara diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Simbol kenegaraan yang ke-7 yaitu Konstitusi Negara. Konstitusi Negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Sehari pasca kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi negara melalui sidang PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberlakukan hukum dan memegang posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Simbol kenegaraan yang ke-8 adalah bentuk negara. Bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan yang mengandung arti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terinci sesuai dengan pemberian dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Materi mengenai identitas nasional sudah selesai. Bagaimana nih? Apakah adik-adik sudah paham apa itu identitas nasional? Semoga materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.